Pastinya baik ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran IPS tema 7 subtema 2. Nah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Roid akan pimpin berdoa dan silakan anak-anak persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga Allah memperlancar kita dalam belajar IPS kali ini. Anak-anak semuanya, Pak Roid ingatkan karena ini sudah tema 7 dan subtema kedua, ini akan ada banyak yang kita pelajari, terutama nama tokoh, tempat, dan tanggal peristiwa terjadinya sebuah sejarah. Nah anak-anak semuanya, Pak Roid harapkan anak-anak jangan lupa dalam membaca buku karena ini materinya cukup rumit untuk kita pelajari. Baik anak-anak semuanya, apakah anak-anak semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, Pak Roid akan sampaikan materinya berikut ini. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar IPS tema 7 subtema 2. Kita mulai ya pembahasannya ya anak-anak semuanya. Nah, pembahasan pertama kita akan belajar terkait dengan pertempuran 10 November di Surabaya. Pertikaian antara pejuang Indonesia di Surabaya dengan tentara sekutu sudah terjadi sebelum Nika tiba di Surabaya. Pertikaian terjadi antara rakyat Surabaya dengan pasukan sekutu yang ditempatkan di Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945, di Hotel Yamato terjadi perobekan bendera yang dilakukan oleh pemuda Surabaya. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah. Sebagian pasukan sekutu berusaha mempertahankan gedung Internasio, sedangkan pejuang Indonesia meminta agar mereka meninggalkannya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak semuanya ya. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi sebagai berikut. Semua pemimpin Indonesia termasuk pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi, dan kepala radio Surabaya harus melapor kepada pihak sekutu paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 6. Kemudian yang kedua, semua yang melapor harus menyerahkan senjata dengan tangan di atas serta menyerah tanpa syarat. Nah, paham ya anak-anak semuanya ya? Baik, kita lanjutkan. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo melalui siaran radio menyerukan kepada pemuda Surabaya agar tetap semangat dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Bung Tomo menghimbau kepada para pemuda di Jawa Timur dan Madura agar membantu perjuangan rakyat Surabaya. Siaran ini dipancarkan di Jalan Mawar nomor 4. Pasukan sekutu segera mendatangkan sekitar 15.000 tentaranya untuk menggempur kota Surabaya. Sekutu melakukan pengeboman tempat-tempat strategis dan menyerang lewat darat, udara, dan laut. Pada pertempuran ini, rakyat Surabaya hanya menggunakan persenjataan sederhana. Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Dalam pertempuran ini, Bung Tomo membakar semangat dengan meneriakkan maju terus pantang mundur. Dalam pertempuran yang heroik itu, rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kemerdekaan dengan gigih. Untuk menghargai dan menghormati jasa perjuangan rakyat Surabaya, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak semuanya ya. Sekarang yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kontak senjata
mulai terjadi di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara sekutu membebaskan secara sepihak para tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Setelah diadakan perundingan, Belanda akhirnya mundur ke Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Namun, pasukan Belanda terus-menerus dikejar oleh tentara Indonesia. Letkol M. Sarpini memimpin resimen Kedu Tengah melakukan pengejaran. Nah, kemudian dalam pertempuran itu Letkol Isdiman, komandan resimen Banyumas, telah gugur. Pertempuran terjadi di sepanjang jalan kereta api yang membelah kota Ambarawa. Pada tanggal 23 September 1945 berlangsung tembak-menembak dengan pasukan sekutu. Tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah melakukan penyerangan hampir 4 hari, akhirnya pasukan sekutu berhasil diusir dari Ambarawa. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya pada tokoh PPKI. Tokoh PPKI yang akan kita bahas kali ini adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Teluk Jamber, dekat Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Beliau mengawali pendidikan ke HBS atau Sekolah Lanjutan Zaman Belanda. Lalu melanjutkan lagi sekolah jurusan hukum di Belanda dan lulus tahun 1933. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para tokoh pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berperan juga dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan belajar terkait dengan sidang PPKI yang pertama dan sidang PPKI yang kedua. Kita mulai dengan pembahasan sidang PPKI yang pertama terlebih dahulu. Sidang PPKI yang pertama disepakati 3 hal penting bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Kemudian yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Kemudian, sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata dan beranggotakan Ahmad Soebardjo, Sayuti Meli, Iwa Kusuma Sumantri, Wiranata Kusuma, Dr. A. Amir A.A. Hamidan, Dr. Ratulangi, dan I Gusti Ketut Puja mengambil 3 keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan kementerian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Pembentukan Komite Nasional Daerah. 3. Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Paham ya anak-anak semuanya? Kalau paham, kita lanjutkan pada sidang PPKI yang kedua. Sidang PPKI yang kedua. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua. Melalui sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, diantaranya sebagai berikut. 1. Komite Nasional Indonesia atau KNI merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif sebelum pemilihan umum.
dan disusun dari tingkat pusat dan daerah. 2. Partai Nasional Indonesia dirancang sebagai partai tunggal Republik Indonesia. 3. Badan Keamanan Rakyat atau BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum masing-masing daerah. Baik, selanjutnya pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional Indonesia atau KNI yang telah dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia memiliki pengurus yang dilantik pada 29 Agustus 1945. Di tingkat daerah terdapat Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Provinsi baru seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan telah memiliki KNID. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti kementerian yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 terdiri atas 12 kementerian. Kementerian yang menangani bidang tertentu disebut sebagai Kabinet Republik Indonesia I dan dipimpin oleh para menteri yang sesuai dengan keahliannya. Kabinet Indonesia I bersifat presidensial dan bertanggung jawab kepada presiden. Baik, ini yang terakhir anak-anak semuanya, yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Tujuan dibentuk lembaga pertahanan adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melalui maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah. TKR merupakan cikal bakal terbentuknya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI. Bagaimana anak-anak semuanya, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS tema 7 subtema 3. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Materi kita kali ini yaitu terkait dengan peristiwa 10 November yang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan, dan juga ada pertempuran Ambarawa, kemudian proses terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menarik ya, karena setiap tahun kita memperingati terbentuknya NKRI 17 Agustus 1945, dan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian peristiwa 10 November, dan setiap tahun pada tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Paham ya anak-anak semuanya? Pak Red harapkan anak-anak jangan malas sekali lagi dalam membaca buku, dan jangan malas dalam berlatih, karena beberapa bulan lagi anak-anak sudah memasuki kelas 6. Sekian pembelajaran IPS kali ini. Para tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.